Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi dengan channel Usman Ogi, channel yang selalu senantiasa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai pelaksanaan rekrutmen P3K maupun CPNS di tahun 2021 mendatang. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum subscribe sama sekali, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kali saya atau channel ini mengupload mengenai informasi-informasi terkait pelaksanaan rekrutmen P3K ataupun CPNS 2021 mendatang, rekan-rekan semuanya tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbarunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terbaru mengenai pelaksanaan rekrutmen P3K 2021 mendatang, di mana berdasarkan hasil pemaparan persiapan seleksi P3K yang telah disampaikan oleh Kemendikbud dan juga berdasarkan hasil rapat koordinasi dari berbagai kota yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan persiapan P3K ini, banyak sekali informasi yang wajib Bapak Ibu guru ketahui dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti pelaksanaan rekrutmen P3K 2021 mendatang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu, di mana yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai prioritas pendaftar P3K 2021. Prioritas di sini yang dimaksud adalah hanya beberapa kategori saja yang bisa mendaftar di P3K nantinya, di mana yang bisa mendaftar di P3K 2021 mendatang yaitu guru honorer baik di sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk Dapodik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa guru yang bisa ikut adalah honorer, yaitu baik di negeri maupun swasta, dan yang pastinya harus terdaftar di Dapodik. Jadi bagi ada guru honorer baik itu swasta maupun negeri dan tidak terdata di Dapodik, secara otomatis guru tersebut tidak bisa ikut di pelaksanaan P3K 2021 mendatang. Kemudian yang kedua adalah guru honor K2 database BKN. Kemudian yang ketiga adalah lulusan S1 atau D4 yang baru, kemudian memiliki atau sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi ini adalah 3 kategori yang bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2021 mendatang. Oleh karena itu, apabila di luar 3 kategori ini yang akan mendaftar P3K nantinya, maka secara otomatis sudah dipastikan tidak bisa ikut seleksi P3K. Dan di sini pemerintah juga memberikan kesempatan yang adil bagi guru honorer yang kompeten agar bisa dapat penghasilan yang layak dan juga meningkatkan pelayanan peserta didik melalui rekrutmen atau melalui ASN P3K 2021 mendatang. Dan yang perlu Bapak Ibu guru ketahui juga, dan banyak sekali pertanyaan yang muncul, yaitu mengenai NUPTK. Apakah wajib ada NUPTK untuk mengikuti seleksi P3K 2021 mendatang? Jawabannya yaitu bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah diadakan, kalau tidak salah itu di Provinsi Bali pada tanggal 10 sampai 12 Desember kemarin, bahwa NUPTK ini bukan menjadi syarat untuk pendaftaran P3K. Jadi bagi rekan-rekan guru yang bertanya bahwa apakah bisa NUPTK tidak ada ikut seleksi P3K, jawabannya yaitu bisa ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru mempersiapkan diri untuk mengikuti P3K 2021 sekarang.
Yang kedua adalah materi ujian yang akan diujikan pada saat seleksi P3K 2021. Adapun tipe-tipe konten yang akan diujikan nantinya yaitu ada kompetensi teknis, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian ada manajerial, kemudian ada sosiokultural, kemudian ada pertanyaan wawancara yang nantinya dijawab secara tertulis. Nah, di sini kita bisa lihat juga butir soal yang akan diujikan nantinya, yaitu ada 50 untuk kompetensi teknis dan tes bakat atau penalaran ada 40 soal, manajerial 30, sosiokultural 20, dan wawancara ada 10. Nah, untuk bobotnya itu digabungkan antara teknis dan penalaran, itu jumlahnya ada 60%. Kemudian untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu digabungkan menjadi 40%. Jadi secara keseluruhan juga soalnya itu ada 150 dan untuk waktu dibutuhkan adalah 170 menit. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe konten materi ujian yang akan diujikan nantinya di P3K 2021 mendatang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru sekalian, persiapkan diri Bapak Ibu guru untuk memperdalam lagi tipe-tipe konten yang akan diujikan dalam seleksi P3K 2021 mendatang. Yang ketiga adalah mengenai integrasi data untuk seleksi P3K 2021 mendatang. Integrasi di sini maksudnya adalah pada saat pendaftaran akan ada pencocokan data dengan Dukcapil dan Dapodik. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru persiapkan data Dapodiknya dengan sebenar-benarnya disertai bukti fisik yang ada dan tentunya yang valid. Karena untuk integrasi ini, data Dapodik itu harus dipersiapkan sebaik mungkin atau sebenar mungkin dalam rangka persiapan P3K, dan wajib bagi Bapak Ibu guru untuk mencek kevalidan data diri guru di Dapodik dengan Dukcapil nantinya. Oleh karena itu disarankan kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan cek kesesuaian data kependudukan. Mulai dari yang pertama adalah nama. Nama di sini harus sesuai ijazah S1, kemudian tidak memakai gelar. Kemudian nama di Dapodik itu harus sama dengan ijazah agar tidak ada terjadi kesalahan nantinya. Kemudian apabila terjadi persoalan seperti nama di KTP tidak sama dengan Dapodik dan ijazah, maka solusinya perbaiki nama Bapak Ibu guru yaitu dengan datang ke Dukcapil setempat. Kemudian apabila ada persoalan nama di Dapodik tidak sama dengan nama di KTP dan ijazah, maka solusinya adalah perbaikan di Verpal PTK. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru sekalian, lakukanlah koordinasi dan kerjasama yang baik dengan operator sekolah dalam rangka mempersiapkan data diri Bapak Ibu guru di Dapodik yang akan disinkronkan nantinya dengan Dukcapil. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam integrasi data guru P3K 2021 mendatang adalah mengenai NIK pada Dapodik itu harus sinkron dengan Dukcapil. Dan yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK dan tempat atau tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik itu harus sinkron dan sama. Kemudian NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru sekalian, silakan cek kevalidan data Bapak Ibu guru sekarang juga dalam rangka mempersiapkan seleksi P3K 2021. Kemudian, integrasi data guru P3K 2021 nantinya apabila terdapat ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan yang pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. Kemudian jika di Dukcapil data NIK ternyata salah,
maka lakukan update data NIK di Dukcapil. Setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di Verval PTK, login operator sekolah pada fitur perbaikan identitas dengan mengupload scan KTP atau KK asli yang sudah benar. Kemudian setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIK di Dapodik. Yang perlu digarisbawahi, perbaikan NIK ini dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat adalah mengenai linearitas seleksi P3K 2021. Yang harus menjadi perhatian linearitas di sini bisa Bapak Ibu guru lihat, dan pendaftaran P3K dilihat dari kualifikasi ijazah yang linier dengan formasi yang ada nantinya. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidiknya. Dan verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dengan melakukan verval ijazah, di mana hal ini sudah sebagian besar guru-guru sudah melakukan verval ijazah, yaitu di info GTK. Kemudian untuk linearitas seleksi P3K nantinya yang harus diperhatikan ketika melakukan verval ijazah atau mungkin pada saat ini ya, dan bagi Bapak Ibu guru yang belum, bisa diperhatikan pada saat verval ijazah tidak digunakan. Maksudnya verval ijazah ini tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Jadi verval ijazah ini sudah jelas ya, tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Kemudian verval ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Kemudian yang harus diperhatikan juga ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa, nama perguruan tinggi, nama prodi, nomor ijazah, NIM, dan tahun lulus kuliah. Apabila memiliki S1 atau D4 lebih dari 1, maka yang dilakukan adalah verval ijazah adalah yang linier dengan formasi yang akan dipilih nantinya. Jadi sini cukup jelas penjelasan mengenai linearitas seleksi P3K 2021 mendatang. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum berhasil verval ijazahnya, bisa Bapak Ibu guru lakukan sekarang, karena untuk linearitas ini apabila ketika verval ijazah terdapat kesalahan data misalnya ya, atau misal kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data didikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silakan upload scan ijazah asli, maksimal itu 1 MB, yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Kemudian verval ijazah untuk persiapan seleksi P3K ini dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum sempat verval ijazahnya sampai detik ini juga, silakan lakukan verval ijazah sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Yang perlu Bapak Ibu guru ketahui bersama, berdasarkan pemaparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, videonya Bapak Ibu guru bisa lihat di link di atas berikut penjelasan langsung dari Pak Menteri mengenai seleksi P3K 2021 mendatang, bahwa seleksi P3K 2021 bukanlah pengangkatan guru honorer, tetapi adalah seleksi massal, yaitu seleksi kompetensi guru honorer, di mana semua guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Jadi jelas bahwa tidak ada prioritas untuk pengangkatan baik yang lama mengabdi ataupun tidak berdasarkan hasil penjelasan Menteri Pendidikan. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu guru, persiapkan diri Bapak Ibu guru untuk mengikuti seleksi P3K ini, mulai dari persiapan data,
dan persiapan materi kompetensi yang akan diuji nantinya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa rekrutmen P3K 2021 mendatang juga melakukan suatu terobosan baru, yaitu menyediakan materi daring sebelum mengikuti ujian seleksi P3K. Nanti di channel ini akan infokan lebih jauh mengenai materi pembelajaran ini ketika sudah ada info lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, yaitu pertama, apakah syarat mendaftar P3K wajib memiliki NPTK? Itu jawabannya tidak wajib, karena NPTK ini bukan merupakan syarat untuk mengikuti P3K. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan guru honorer yang kualifikasi pendidikannya diploma 2 atau 3 sudah lama mengabdi, apakah bisa daftar P3K? Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Bab 4 tentang guru, yaitu pasal 9, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Jadi sini jelas ya, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini harus S1 atau D4. Kemudian ada juga yang bertanya, untuk mendaftar P3K apakah harus linear? Nah, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen itu pada bab 3 tentang prinsip profesionalitas, pada pasal 7 ayat 1 huruf C dan D dijelaskan memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Kemudian memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jadi sini jelas harus linear dengan antara kualifikasi akademik dengan bidang tugas yang akan diemban nantinya. Berdasarkan hasil pemaparan dari persiapan seleksi P3K Kemdikbud juga jelaskan bahwa linearitas itu antara kualifikasi pendidikannya akademiknya itu S1 atau D4, kemudian jenis sertifikasi Permendikbud nomor 16 tahun 2019 itu harus linear semua antara formasi mata pelajaran nantinya. Misalkan ini contohnya Bapak Ibu guru ijazahnya PGSD, otomatis nanti di formasi harus mengikuti atau ikut seleksi P3K yang formasinya menyediakan guru SD tentunya. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana dengan guru yang mengajar mapel di sekolah yang tidak sesuai dengan jurusan kualifikasi pendidikannya? Apa bisa daftar P3K? Ini jawabannya tergantung dari kualifikasi akademik yang diemban guru tersebut atau dimiliki. Misalkan dia masuk kualifikasi pendidikan, kemudian dia ada formasi yang disediakan oleh pemerintah nantinya dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, otomatis bisa ikut P3K meskipun dia sekarang mungkin mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Itu yang penting untuk sekarang, verbal ijazah terlebih dahulu dan persiapkan data di Dapodik. Kemudian apabila ada formasi yang dibutuhkan nanti sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, silakan daftar berdasarkan kualifikasi pendidikannya. Karena berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen juga kan sudah jelas itu dijelaskan bahwa kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Kemudian ada juga yang bertanya, Min, bagaimana dengan jurusan manajemen tapi sudah mengajar, apakah bisa ikut P3K? Nah, di sini untuk jurusan manajemen, apakah dimaksud di sini jurusan manajemen untuk ekonomi ya? Nah, kalau berdasarkan di sini jurusan manajemen, di sini sudah jelas bahwa jurusannya ini bukan kualifikasi akademik atau latar belakangnya bukan pendidikan. Jadi ini dipastikan berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini tidak bisa ikut P3K. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang saya bisa jawab. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa bagi rekan-rekan yang sudah melihat video ini, like dan komen di bawah kalau ada yang bertanya. Sekali lagi, kalau yang bertanya silakan di komen di bawah, kemudian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian informasi dari Ismanogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.